Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Bu. Ya, baik, pada hari ini kita kembali berjumpa di kegiatan kita. Jadi sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini saya akan men-share itu ya tampilan PowerPoint materi kita pada hari ini. Sudah Bapak Ibu sudah tampil di layarnya materinya? Sudah Bu. Sudah ya, baik ya. Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran orang dewasa. Namun sebelumnya ada yang udah tahu atau bisa memberi pengertian tentang orang dewasa dulu, tentang orang dewasa. Oh, pembelajaran orang dewasa ya Bu? Ya, tentang orang dewasa. Oh iya, sekarang pembelajaran orang dewasa ya Bu? Ya, saya hanya mau bertanya dulu, orang dewasa itu apa sebenarnya? Orang dewasa. Ya Bu. Ya Bu Fitri, silakan Bu. Iya Bu. Orang dewasa tuh mungkin orang yang memiliki dewasa itu berarti udah besar Ibu. Berarti usianya lebih dikatakan dewasa itu lebih dari 18 tahun ke atas, maka dikatakan dia dewasa. Itu yang dikatakan orang dewasa. Oke, betul Ibu. Jadi ada yang lain? Ibu Sulis mau menambahkan? Iya, saya mau menambahkan. Iya Bu. Orang dewasa itu lebih banyak pengalamannya. Oke. Pengalamannya lebih banyak ya. Oh iya ya. Jadi orang dewasa, jadi orang yang udah besar di atas umur 18 tahun tadi sudah memiliki banyak pengalaman, namun juga perlu masih ada bimbingan dan tuntunan dari orang mungkin yang lebih ahli atau lebih memahami bagaimana kita mendidik orang-orang dewasa ya. Jadi kemudian ya di sini di slide berikutnya apa strategi kita dalam menghadapi atau memberi pendidikan pengajaran pada orang dewasa. Nah, strategi itu sendiri adalah siasat yang dirancang oleh seseorang dalam mendayagunakan potensi dan sarana yang ada untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien. Itu strategi kita dalam memberikan pengajaran pada orang dewasa. Kemudian orang dewasa itu, ini tadi ya, jadi Bu Fitri tadi dengan Bu Sulis sudah bilang bahwa orang dewasa orang yang sudah besar, berusia 18 tahun ke atas, tentunya dia memiliki pengalaman hidup dan kemandirian dalam mengatasi permasalahan, dan kita tidak dapat menyamakan ya orang dewasa yang satu dengan orang dewasa yang lain. Jadi masing-masing orang dewasa mempunyai sifat karakter yang berbeda. Pembelajaran bagi orang dewasa merupakan satu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya. Nah, ketika dia belajar, dia akan bertanya terus kalau nggak tahu dan dapat belajar secara kontinu sepanjang hayatnya. Pada sisi lain, belajar bagi orang dewasa juga terkait dengan bagaimana mereka mampu mengarahkan hidupnya, mengarahkan dirinya untuk bertanya sesuatu dan mencari jawabannya ya. Selanjutnya, apa strategi kita? Yaitu memberi sesuatu yang bernilai bagi orang dewasa. Kemudian bekerja sama secara konkret, memberi perhatian untuk menolong orang dewasa belajar. Setelah itu mengungkapkan apakah adanya bahasa refleksi, pandangan hidup, sikap pelajar orang dewasa. Informasinya juga bersifat perintah, penugasan, atau dapat juga latihan yang dikondisikan secara rasional. Nah, baik ya, dari penjelasan ini kita akan diskusi kelompok sebentar. Nanti ini hanya berupa pertanyaan. Nanti dan ini ada 3 kelompok ya. Kelompoknya Bu Fitri, Bu Sulis. Jadi hanya ada 2 kelompok ya, yaitu kelompok Bu Fitri dengan Bu Sulis. Jadi nanti ada hanya koneksi Bu. Bu, saya Bu masuk Bu. Iya Bu Tuni, iya betul Bu Tuni juga ya. Kemudian saya akan memberi pertanyaan, nanti Bapak Ibu tinggal menanggapi ya.
Contoh informasi yang bersifat perintah ketika kita memberi penugasan atau latihan kepada orang dewasa yang bersifat rasional itu apa saja? Udah jelas belum, Bapak Ibu, pertanyaan saya? Bentar. Contoh informasi yang bersifat perintah atau penugasan apabila kita memberi pembelajaran pada orang dewasa. Oh ya. Ibu Yuliana, Ya Bu. maaf tadi saya mencoba di laptop itu nggak bisa, ini saya di HP. Jadi kalau presentasi nanti nggak bisa ya menyajikan lisan aja bisa Bu jawaban ya. aja Bu langsung. Oh gitu, siap. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana berikan contoh berupa perintah bagi orang dewasa yang bersifat rasional ketika kita memberi pengajaran pada orang dewasa. Oke, contoh. Pengalaman. Ya, informasi yang bersifat perintah Bu ketika kita memberi pengajaran pada orang dewasa. Perintah. Mungkin yang lain bisa Bu Fitri, bagaimana Bu? Contoh berupa perintah. Mungkin Bu, ini kalau perintah ya Bu ya. Iya. Pembelajaran orang dewasa diberikan masalah kali ya Bu ya. Masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Iya Bu, betul. Nah, maka dikatakan itu rasional ya Bu. Ya. Berarti kita bagaimana cara kita memberikan perintah kepada mereka, tapi dia bisa diterima oleh orang dewasa tersebut, gitu maksudnya. Oh, itu perintahnya ya Bu. Contohnya Bu, ya. Kayak Bapak Ibu ini, Bapak Ibu kan kita mengajar orang dewasa berarti ya Bu. Iya Bu, betul Bu. Bapak Ibu, sekarang kita belajar tentang kehidupan kita. Sekarang coba Ibu gali, apa sih dalam kehidupan Bapak Ibu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan? Ya, betul. Itu menurut saya Bu. Oke, nah, baik Bu ya. Ada yang lain tidak? Ada yang lain? Kalau tidak ada? Iya. Ya, sebentar. Bu Sulis dari kelompok ya. Ibu Sulis. Silakan Bu Sulis. Baik, Bu. Gini, sebelum memberikan perintah kepada orang dewasa atau pertanyaan yang informasi berupa perintah, kita memberikan semacam ilustrasi gitu nah Bu. Iya, betul. Ya, begitu. Nah, ya. Dari kelompok Bu Tuni ada penambahan, Bu? Ada Bu, penambahan Bu. Iya, mungkin Bu. kalau perintah orang dewasa itu lebih cenderung kepada pemecahan masalah kali ya Bu ya. Oh, ya. Oke, Bu. Aduh, semuanya benar ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya menyimpulkan saja. Jadi kalau kita memberi pembelajaran kepada orang dewasa yang berupa perintah, sebelum kita memberi perintah dulu kepada orang dewasa, kita harus memberikan contoh dulu. Oh, ya. Misalnya kalau kamu melakukan ini akibatnya, dampaknya apa, sebab akibatnya ya. Sehingga kita lebih mudah memberi pendidikan atau pengajaran kepada orang dewasa ya. Demikianlah yang materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan lain? Atau sudah cukup? Cukup Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bapak Ibu kembali ke LMS dan kerjakan soal yang sudah ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak, matikan.